तक यकीन नहीं होता है। Film ini mengisahkan seorang pria bernama Vijay, orang biasa yang berpendidikan hanya sampai kelas 4 SD. Vijay bekerja di sebuah layanan TV kabel bersama karyawannya bernama Jose. Vijay sangat menyukai film. Vijay sangat suka menonton berbagai macam film dan mengamatinya terutama pada film tentang kriminal. Vijay hidup bersama keluarga kecilnya, istrinya bernama Nandini dan anaknya bernama Anu dan Anju. Kehidupan mereka sangat sederhana bahkan mereka golongan masyarakat menengah ke bawah yang membuat Vijay sangat perhitungan dalam pengeluaran. हमें पणजी जाना है। Esoknya Vijay dan keluarganya pergi ke Panaji untuk berbelanja dan menonton film. Awalnya Vijay tidak mau karena itu pemborosan, namun istri dan anaknya sangat ingin ke sana. Mereka pergi berempat dan shopping, menonton film dan makan bersama. Di saat mereka sedang makan, Anju mengatakan bahwa dia terpilih mewakili sekolahnya untuk ikut perkemahan namun dia tidak bisa ikut karena biayanya lumayan mahal. Anju merayu ayahnya supaya bisa ikut dan akhirnya Vijay mengizinkan Anju ikut perkemahan. Di perkemahan Anju bertemu dengan siswa dari berbagai sekolah. Di sana ada murid bernama Samer yang sangat hobi mengambil foto anak-anak saat melakukan perkemahan. Anju merasa risih, akhirnya ada siswa yang menegur Samer untuk tidak mengambil foto mereka lagi dan Samer berhenti melakukannya. Setelah itu mereka kembali ke rumah. Vijay sedang menggali lubang untuk membuat pupuk kompos. Nandini ke sana dan mengajak Vijay untuk menghadiri pengajian di Panaji pada tanggal 2-3 Oktober. Tak lama kemudian Anju datang dan menceritakan keseruannya saat berkemah. Begitu pula saat Samer mengambil fotonya. Keesokan harinya mereka sarapan bersama. Hari ini Anju dan Anu libur sekolah. Nandini meminta Anju untuk berbelanja ke pasar dan Anju pun pergi ke pasar. Pulangnya dia dicegat oleh Sam. Anju kaget melihat Sam di sana. Ternyata Sam ke sana menunjukkan video saat Anju sedang mandi. Sam merekamnya dan mengancam Anju akan menyebarkan video itu jika Anju tak mau menuruti permintaannya. Sam meminta Anju untuk menemuinya jam 11 malam di belakang rumah Anju. Malamnya Anju sangat ketakutan. Anju tak menceritakan itu pada siapapun. Malam itu Vijay masih di tempat kerjanya karena memang dia jarang pulang. Sam akhirnya datang. Dengan terpaksa Anju tetap menemuinya. Sam langsung mendekati Anju, namun saat mereka masuk ke sebuah ruangan, Nandini sudah ada di sana. Anju akhirnya mengadukan ini pada Nandini, dan tentu saja Sam sangat marah. Nandini bertanya mengapa Sam tega melakukannya padahal mereka tidak saling kenal. Nandini memohon supaya Sam menghapus video Anju, namun Sam tak mau melakukannya. Akhirnya Nandini dan Anju terpaksa merebut ponsel itu namun tidak berhasil. Sam memberontak hingga mereka berdua terjatuh. Sam bersedia menghapus videonya namun Nandini harus mengikuti perkataannya, yang berarti Nandini harus melayani Sam. Namun saat Sam sedang lengah, Anju memukul Sam dengan besi tepat di kepala Sam dan menghancurkan HP Sam. Nandini sangat panik dan setelah dilihat, Sam sudah meninggal karena pukulan yang dilontarkan oleh Anju. Karena panik Anju menghubungi Vijay yang masih di kantor, namun Vijay tak mendengarnya. Mereka akhirnya membungkus mayat Sam, namun tiba-tiba Anu bangun dan melihat kakak dan ibunya membungkus Sam. Nandini dan Anju melanjutkan aksinya dan membawa mayat Sam ke lubang kompos yang sudah dibuat Vijay dan mayat Sam dikubur di sana. Nandini mengatakan apakah lebih baik mereka menghubungi polisi karena dia merasa sangat takut, namun jika menghubungi polisi maka hidup Anju akan hancur. Vijay berjanji akan melindungi mereka sampai akhir.
Anju datang membawa kunci mobil Sam. Mereka akhirnya ke gudang dan membersihkan seluruh gudang supaya tidak meninggalkan jejak. Walaupun Vijay lulusan SD, dia paham akan hal seperti ini karena dia mempelajarinya dari film kriminal yang dia tonton. Saat membersihkan gudang, ada SIM card milik Sam. Vijay ingat adegan di film bahwa SIM card bisa dilacak. Akhirnya Vijay membungkus tanpa menyentuh bagian dari SIM card itu dan membawanya. Vijay memerintahkan mereka untuk tetap berada di rumah dan bersikap seolah-olah mereka tidak ada di rumah. Vijay pergi membawa mobil Sam, namun di sana ada polisi bernama Gaitonde yang melihatnya. Gaitonde adalah musuh bebuyutan dari Vijay. Vijay membawa mobil Sam sambil berpikir apa yang harus dilakukan dengan mobil itu. Di tengah perjalanan dia ingat bahwa Nandini mengajaknya ke acara tanggal 2-3 Oktober di Panaji. Lalu Vijay melanjutkan perjalanannya dan membeli HP. Dia membeli HP bekas dan meminta penjual memasangkan kartu Sam hingga Vijay tak menyentuh kartu itu. Vijay membawa HP itu dan membuangnya di truk saat dalam perjalanan. Vijay membawa mobil Sam ke sebuah lokasi bekas pertambangan, yang dia ketahui dari temanya yang dulu bekerja di sana. Tambang itu dihentikan karena tidak ramah lingkungan, dan Vijay akhirnya menenggelamkan mobil Sam di sana. Setelah itu, Vijay kembali ke kantornya dan bilang ke Jose bahwa dia akan pergi ke pengajian di Panaji selama 2 hari. Jose yang sangat hafal dengan sikap Vijay akhirnya sadar jika Vijay ada masalah, namun Vijay akhirnya kembali bersikap seperti biasa supaya Jose tidak curiga dengannya. Keluarga Vijay sudah tidak seperti biasa lagi, terlebih setelah mereka tahu ternyata Sam adalah anak tunggal dari seorang jenderal inspektur polisi. Dia adalah Inspektur Mira, yang kejam dan bisa melakukan apa saja dalam melakukan penyelidikan. झूठी गवाही दी तो घर वालों के हाथ पैर तोड़ देना. Nandini dan yang lain bersikap cemas namun Vijay berusaha biasa saja setelah apa yang Jose lakukan padanya tadi. Semakin mereka bersikap panik maka orang akan tahu bahwa mereka dalam masalah. Vijay akhirnya menyuruh mereka untuk bersikap biasa seolah tidak pernah terjadi apapun. Vijay juga tidak memberitahu apa yang dia lakukan pada mobil Sam. Vijay tidak menceritakan apa yang telah dilakukan pada keluarganya. Vijay akhirnya menyuruh mereka berkemas untuk pergi 2 hari untuk menenangkan diri, dan jika ada yang bertanya mereka harus menjawab mereka pergi ke pengajian di Panaji, padahal pengajian itu sudah lewat. Lalu diperlihatkan pria bernama Mahesh. Dia adalah ayah Sam. Dia mulai menghubungi Sam namun teleponnya tidak aktif, namun mereka masih positive thinking dan mengira bahwa Sam tidak suka diganggu dan dia butuh kebebasan hingga dia mematikan HP-nya. Vijay dan keluarga berangkat ke Panaji. Dia juga memberitahu itu pada pemilik bis. Pemilik bis itu kenal dengan Vijaya dan hari itu Vijay diberi tumpangan gratis olehnya. Mereka pergi ke tempat acara yang sudah selesai, lalu pergi ke hotel dan makan bersama. Esok paginya mereka pergi makan ke restoran, dan menonton film bersama, dan kemudian mereka kembali ke rumah pada malam harinya. Mereka menjalani hidup dengan penuh ketakutan terutama Nandini dan Anju. Esok paginya tiba-tiba polisi datang ke rumah mereka. Anju tidak bisa menyembunyikan ekspresi takutnya, namun Vijay akhirnya datang dan berbicara dengan polisi itu. Ternyata dia adalah teman Vijay. Karena Sam tidak ada kabar, Mira mulai mencarinya, dan mereka sudah melacak HP Sam mati. Terakhir hidup di tempat Vijay membeli HP yaitu Kancipuran, tempat kerja Vijay dekat dengan tempat kantor polisi yang masih dibangun. Vijay berusaha bersikap biasa jika bertemu siapapun. Namun keesokan harinya mobil Sam ditemukan oleh orang-orang yang berenang di bekas pertambangan. Para polisi, Mahesh dan Mira sudah ada di sana.
Mira paham betul bahwa itu adalah mobil anaknya. Mobil itu sudah tenggelam selama 2 minggu. Mira menyuruh polisi yang lain untuk menyembunyikan hal ini dari media. Polisi mulai menyelidiki lebih lanjut dan ditemukan bahwa panggilan terakhir Sam terjadi pada tanggal 2 Oktober jam 7.12 malam, lokasi berada di Pondolem dan esok paginya ponsel hidup pukul 10 di Panaji, dan rekening Sam juga diakses tanggal 2 Oktober jam 10 pagi di ATM Panaji. Mereka juga tahu bahwa nomor Sam aktif 2 kali di HP yang berbeda. महीने पहले ही उसने नया मोबाइल खरीदा था। Inspektur polisi Srikan langsung menyuruh anak buahnya mencari Sam. Dia menunjukkan fotonya dan mobil yang dikendarai Sam. Di sana ada Gaitonde dan dia ingat bahwa Vijay pernah mengendarai mobil kuning seperti yang disebutkan kepala polisi. Gaitonde pun pergi ke warung biasa Vijay nongkrong di sana. Gaitonde sengaja membahas kasus Sam di depan Vijay. Gaitonde melihat reaksi terkejut dari Vijay dan Gaitonde mulai yakin ada sesuatu dengan Vijay, namun akhirnya Vijay berusaha cuek dan bersikap biasa saja. Malamnya Vijay berkumpul dengan keluarganya. Dia mengajari apa saja yang harus mereka katakan jika mereka bertemu polisi, karena polisi pasti akan datang cepat atau lambat. Polisi tidak mempunyai petunjuk dan bukti tentang Sam, namun polisi akan berusaha mengumpulkan bukti, dan tugas mereka sekarang adalah menyamakan jawaban ketika nanti mereka ditanyai polisi dan mereka tak boleh merubah jawaban mereka apapun yang terjadi. Gaitonde sudah mengatakan pada polisi bahwa dia melihat Vijay mengendarai mobil Sam. Polisi juga sudah tahu tentang perkemahan yang Sam lakukan dan mereka juga menemukan nama Anju di sana, dan ternyata Inspektur Virana tahu jika Anju bukan anak kandung Vijay. Vijay memungutnya saat bayi Anju dibuang dan mengasuhnya. Hal itu membuat polisi tidak percaya dengan apa yang dikatakan Gaitonde, karena Vijay dikenal sebagai orang baik. कुछ ना कुछ कनेक्शन है मैं तो Namun karena Gaitonde terus memaksa, polisi akhirnya datang ke sekolah Anju dan memanggil Anju. Awalnya Anju sudah sangat ketakutan, namun dia ingat dengan apa yang dikatakan ayahnya, jika dia gugup maka orang akan mencurigainya. Anju menjelaskan dengan detail seperti yang sudah Vijay ajarkan dan bersikap seperti biasa, dan berhasil membuat polisi tidak mencurigai Anju sama sekali. Thank you, ma'am. Inspektur Vinaya dan Gaitonde langsung ke rumah Vijay. Vijay bersikap biasa namun Nandini kelihatan gugup. Mereka menanyai tentang Sam, dan mereka bilang tidak tahu. Namun karena gugup Nandini menjawab pertanyaan yang belum ditanyakan, Gaitonde semakin yakin jika ada sesuatu di antara mereka dan Vijay menjawab santai bahwa Nandini sudah diberitahu kepala sekolah dan Nandini menjawab itu karena dia gugup. इसके सिलसिले में और अंजू से भी पूछताछ की। Vijay akhirnya menceritakan apa yang dia lakukan pada tanggal 23. Vijay menceritakan kegiatan yang dia lakukan pada tanggal 4-5 karena tanggal 2 dan 3 dia masih mengurus mobil Sam. Vijay menceritakan dengan lancar, semua anggota keluarga juga udah diajari jika nanti ditanyai oleh polisi. Bahkan Vijay menunjukkan nota tanggal 2 dan 3, nota di mana mereka melakukan kegiatan mereka. Setelah mendengar penjelasan Vijay, polisi pun pergi tanpa merasa curiga dengan Vijay. 2 तारीख की बात करके गलती की ना। पुलिस ने हमारी बात पर यकीन कर लिया होगा। Mira memerintahkan anak buahnya untuk membawa seluruh keluarga Vijay ke kantor polisi. Mereka semua diwawancarai sendiri-sendiri. Mereka menjawab dengan jawaban yang sama serta ekspresi dan gelagat yang biasa saja, hingga tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Namun sebagai polisi yang sudah berpengalaman, Mira sangat yakin jika Vijay menyembunyikan sesuatu. That's spot on. Absolutely correct. इतनी छोटी Esoknya Mira memanggil semua orang yang biasa Vijay temui, pemilik bus yang dinaiki dan manajer hotel tempat keluarga Vijay menginap, serta pemilik kedai kopi. Namun pemilik kedai kopi mengatakan bahwa Vijay tidak datang pada tanggal 2 karena ada acara di Panaji. Begitu pula dengan Jose juga menjawab hal yang sama, bahkan Vijay menceritakan apa isi dari ceramah hari itu. Pemilik hotel menjawab hal yang sama. Pemilik hotel ingat dengan Vijay karena Nandini sempat komplain saat akan memesan hotel. बिजनेसमैन होने के नाते अच्छा ठीक है
Setelah semua pernyataan dari saksi, Mira masih merasa curiga, namun Mahes percaya jika keluarga Vijay pasti berkata jujur, dan mungkin saja Gaitonde yang berbohong pada mereka. Setelah itu Mira menghubungi pengisi acara pada saat pengajian di Panaji, namun pengisi acara itu bilang jika Vijay hafal dengan ceramahnya berarti Vijay benar-benar datang, karena ceramahnya selalu ganti setiap acara. Semua kesaksian menunjukkan bahwa Vijay tidak berbohong dan dalam posisi aman, dan membuat Mira semakin murka karena dia yakin pasti ada sesuatu pada Vijay dan keluarganya. Dan ternyata pada saat Vijay pergi ke Panaji, dia mendoktrin semua orang yang dia temui dan berbicara pada mereka semua secara basa-basi dan menekankan bahwa dia dan keluarga pergi ke Panaji tanggal 2 dan 3. Padahal Vijay pergi ke sana pada tanggal 4 dan 5, namun semua orang mengingat Vijay pergi pada tanggal 2 karena Vijay memberitahu setiap orang yang dia temui, terlebih lagi kejadian itu sudah 25 hari yang lalu, Vijay melakukan itu karena dia yakin orang-orang yang dia temui pasti akan dicari oleh polisi, ilmu yang dia lihat di film benar-benar berguna. Namun pengisi acara itu kembali menghubungi Mira dan mengatakan bahwa para pengikut acaranya punya DVD acara itu, dan para pengikut boleh memesan DVD itu. Pengisi acara pun mengatakan bahwa nama Vijay tidak ada dalam catatan peserta yang ikut pengajian di hari tersebut. ICICI बैंक के ATM का CCTV फुटेज। Mira akhirnya memerintahkan anggotanya untuk membawa semua CCTV yang ada di ATM, karena menurut pemilik bus hari itu Vijay ke ATM untuk mengambil uang, dan setelah CCTV itu diambil, pada tanggal 2 Vijay benar-benar masuk ke ATM, dan sengaja mengarahkan wajahnya ke kamera CCTV, bukti semakin kuat jika Vijay di pihak yang tak bersalah. अभी और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? Namun setelah apa yang terjadi, sebagai polisi Mira tetap tahu bahwa Vijay memang ingin mereka semua melihat CCTV dan semua saksi, maka dari itu Vijay sudah mendoktrin semua orang yang dia temui. Mira tahu Vijay sudah merencanakan semuanya. Vijay memang melakukan semuanya pada tanggal 3 saat dia membuang mobil Sam, dia sengaja mengambil semua struk pada tanggal 3 agar bisa menjadi bukti, dan Vijay kembali melakukan kegiatan yang sama keesokan harinya bersama keluarga sambil menanamkan pada orang yang ia temui bahwa mereka ke sana pada tanggal 2 dan tanggal 3 Oktober. सिनेमा आपको पता होता है Karena Mira hanya mempunyai teori maka esok paginya polisi membawa Vijay dan keluarga secara paksa ke kantor polisi. Gaitonde memukuli Vijay supaya mengaku namun Vijay tetap kekeh dengan pernyataannya, begitu pula dengan Nandini dan Anju. Mira juga memanggil sahabat Sam yaitu Alex yang bersama Sam saat perkemahan. Alex akhirnya memberitahu apa yang terjadi di perkemahan, yaitu Sam sengaja merekam Anju saat Anju mandi, dan memanfaatkan video itu. मुझे सच चाहिए कुछ भी करो Karena Vijay tetap tidak mengaku, mereka bertiga dikeluarkan namun tidak dengan Anu. Anu sengaja ditahan di dalam supaya dia mengaku. Awalnya Anu kekeh dengan pernyataannya namun gara-gara diancam akan dipukul oleh Gaitonde, Anu takut dan akhirnya Anu menunjukkan tempat Sam dikubur. Mereka langsung menggali kuburan itu, disaksikan oleh banyak orang dan wartawan yang sudah mengelilingi rumah Vijay. Orang tua Nandini pun datang ke sana dan kaget melihat apa yang terjadi. Semua orang tidak percaya jika Vijay melakukannya karena keluarga Vijay dikenal sebagai orang yang baik. Setelah sekian lama digali, akhirnya mereka mencium bau busuk. Kantong mayat Sam ditemukan, para penggali langsung mengangkat kantong itu, namun setelah Mira mendekat, ternyata dalam kantong itu bukan Sam, melainkan bangkai binatang. Vijay langsung berjalan menuju orang-orang dan mengatakan bahwa Mira dan lainnya melakukan investigasi ilegal dan Gaitonde memukuli mereka selama interogasi. Orang-orang yang tahu bahwa Gaitonde memang musuh bebuyutan Vijay, langsung mengeroyok Gaitonde dan memukulinya.
Berita tentang Vijay pun tersebar di seluruh wilayah India, bahwa polisi telah melakukan tindakan keji pada mereka. Karir Mira sebagai polisi pun hancur, begitupun dengan Gaitonde, dan inspektur yang ikut menangani kasus ini ikut dipindahkan. Setelah semua itu, Mira dan Mahesh memanggil Vijay untuk berbicara. Mahesh meminta maaf atas apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan ini karena Sam adalah anak tunggal mereka dan butuh usaha dan menunggu bertahun-tahun supaya mereka mempunyai anak. Mahesh dan Mira akan pergi ke London dan tinggal di sana, dan untuk terakhir kalinya, Mahesh meminta tolong untuk Vijay memberitahu apa yang terjadi pada Sam. I can understand you. Saat Mahesh dan Mira akan pergi, Vijay pun mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu di keluarga mereka. Mereka melihat tamu tak diundang masuk ke rumah mereka dan ingin mengusik dunia mereka. Mereka menahannya namun tidak bisa, hingga tragedi terjadi dan membuat tamu tak diundang itu pergi dan tidak akan kembali. एक हादसा हो जाता है. Mahesh dan Mira sepertinya paham dengan ucapan Vijay, namun tidak ada pilihan lain lagi. Mereka mengabaikannya dan langsung pergi meninggalkan Vijay. Di akhir film, diperlihatkan Vijay yang sedang di kantor polisi. Polisi mengatakan pasti Vijay bangga telah membodohi para polisi. Polisi mengatakan bahwa dia pasti akan menemukan mayat Sam dan Vijay akan dipenjara. Namun Vijay mengatakan bahwa kantor polisi dan polisi pasti akan melindungi mereka. स्टेशन हमेशा हमारी रक्षा करे. Dan ternyata maksud perkataan Vijay itu kemudian dijelaskan dengan diperlihatkan di mana Vijay menyembunyikan mayat Sam, yaitu dikubur di kantor polisi saat kantor masih dalam proses pembangunan. Bagaimana kawan? Mind-blowing bukan? Dan itulah akhir dari film Drishyam. Jika ada kelanjutan dari kasus ini pasti akan saya bawakan lagi untuk kalian. Terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa subscribe.